Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firdasari dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua materi dari mata kuliah perancangan mesin. Baik, materi yang pertama yaitu tentang Alsintan. Apa sih Alsintan itu? Alsintan atau alat mesin pertanian merupakan alat dan mesin yang digunakan para petani untuk membantu pekerjaannya dalam melakukan budidaya pertanian. Alsintan ini tersendiri dibagi atau diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada alsintan prapanen dan yang kedua ada alsintan pasca panen. Untuk alsintan prapanen ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada alat pengolah tanah, ada alsintan penanam, ada alsintan pemeliharaan dan juga ada alsintan untuk pemanenan. Untuk alsintan pengolah tanah ini ada traktor, ada kultivator, dan juga ada cangkul. Untuk traktor dan kultivator ini memiliki mekanisme kerja yang sama, yaitu menggunakan mesin. Terbayangkan kalau misalnya kita memiliki hamparan sawah seluas 1 hektar, tapi kita mengolah tanahnya dengan menggunakan cangkul, pasti kan akan berat banget. Nah, disinilah peranan alsintan dalam membantu petani dalam melakukan aktivitas pertaniannya. Lalu yang kedua ada alsintan untuk penanaman. Alsintan untuk penanaman ini ada tugal, ada seeder, ada transplanter manual, dan juga ada transplanter yang sudah menggunakan mesin seperti itu. Nah, untuk tugal ini biasanya digunakan para petani zaman dulu untuk menanam benih. Jadi caranya itu kita tinggal menugal lahan yang ingin ditanam, lalu selanjutnya kita menebar benih di lubang tersebut lalu ditutup lagi. Nah, yang kedua ada seeder. Sebenarnya seeder ini adalah modifikasi dari si tugal. Cara kerjanya itu dengan cara didorong saja. Nah, dengan alat tersebut kita sudah bisa melakukan penugalan, penanaman benih, dan juga kita sudah bisa menutup lubang tanamnya tersebut hanya dengan sekali dorongan saja. Itu kan lebih praktis ya dibanding kita melakukan penugalan. Nah, lalu selanjutnya ada transplanter manual. Transplanter manual ini cara kerjanya sama seperti transplanter yang sudah modern. Hanya saja pada transplanter manual ini masih dibutuhkan tenaga manusia untuk menariknya dan juga memutar supaya benih dari padi ini bisa ditanam dengan rapih dan baik, lebih cepat seperti itu dibandingkan ditancapkan satu-satu. Nah, untuk seeder ini merupakan alat tanaman biji-bijian seperti kacang-kacangan, kacang tanah, kacang kedelai, lalu juga bisa juga dengan untuk biji jagung. Nah, kan biji kacang kedelai, kacang tanah, dan jagung itu memiliki ukuran yang berbeda. Kok bisa gitu untuk menggunakan satu alat saja? Nah, disinilah seeder ini memiliki satu tempat itu seperti namanya itu seed box. Nah, ini dia itu memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan benih yang ingin ditanam gitu. Jika kita ingin menanam benih jagung, pastinya lubangnya itu akan lebih besar dibandingkan kita menanam kacang kedelai. Jika kita menggunakan seeder ini juga udah pasti benih yang kita tanam per satu lubang tanam itu adalah 2 benih. Jadi kita jika benih yang satu itu mati, masih ada benih yang lainnya, dan itu rata ke semua lubang tanam seperti itu. Lalu yang ketiga ada alsintan untuk perawatan. Alsintan untuk perawatan ini ada sprayer, ada juga gembor, ada drone, dan juga yang terakhir ada ember. Jadi untuk ember dan gembor ini bisa ember, gembor, sprayer, dan drone ini bisa digunakan untuk pengairan seperti penyiraman, lalu untuk pestisida, lalu bisa juga untuk pemupukan. Yang pasti itu pemupukan dan pestisidanya ini harus cair. Lalu ada juga pompa irigasi. Nah, pompa irigasi ini digunakan biasanya tuh untuk di wilayah persawahan jika lahan tersebut jauh dari sumber mata air seperti sungai. Kita bisa menggunakan pompa irigasi.
Jika sawah atau lahan tersebut dekat dengan sungai, maka kita bisa menggunakan irigasi seperti solokan seperti itu. Tidak perlu menggunakan pompa air irigasi. Lalu yang terakhir itu ada alsintan pemanenan. Alsintan pemanenan ini terdiri dari gunting stek, bisa juga ani-ani, bisa juga sabit atau combine harvester yang modernnya. Semuanya sama bertujuan untuk melakukan pemanenan, cuma untuk combine harvester ini dikhususkan untuk padi saja. Ani-ani juga biasa digunakan untuk memanen padi, tapi memanen padi dengan ani-ani itu membutuhkan waktu yang sangat lama ketimbang kita menggunakan alat yang lebih modern. Lalu selanjutnya kita masuk ke alsintan pasca panen. Alsintan pasca panen ini terdiri dari alsintan untuk pencucian, grading, sortasi, dan juga pengemasan. Alsintan di sini pastinya digunakan untuk memudahkan para pekerja supaya hasil produk yang dihasilkan itu bisa bersih sesuai dengan grade-nya dan juga sudah disortasi mana yang layak jual dan mana yang tidak layak jual. Oke, dari tadi kita kan ngomongin alsintan secara keseluruhan ya, padahal alsintan itu kan terdiri dari dua hal yang berbeda, yaitu alat dan mesin. Alat sendiri itu adalah sesuatu hal yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertanian, tapi masih dengan cara yang tradisional, dan alatnya pun cenderung sederhana. Nah, untuk alat ini sendiri seperti untuk pengolah tanah ada cangkul, lalu untuk penanaman ada tugal, untuk perawatan ada gembor atau sprayer, dan untuk pemanenan itu ada ani-ani ataupun gunting stek. Sedangkan untuk mesin itu adalah sesuatu atau alat yang digunakan para petani, tapi lebih kompleks lagi dan juga lebih mudah digunakan. Pastinya penggunaan mesin pertanian ini juga lebih efektif dan efisien ketimbang kita menggunakan alat pertanian. Nah, contoh dari mesin pertanian untuk pengolahan tanah itu ada traktor, ada juga kultivator. Lalu untuk penanaman ada transplanter, ada combine harvester, ada juga seeder. Lalu untuk perawatan itu ada drone. Lalu dan terakhir untuk pemanenan itu ada combine harvester untuk padi. Nah, setelah kita mengetahui apa saja alsintan yang ada, kita kan pasti bertanya-tanya sebenarnya apa sih tujuan alsintan dan apa urgensinya alsintan di bidang pertanian Indonesia gitu. Nah, alsintan ini yang pertama kan dapat membantu mengurangi pekerja, membantu menekan biaya produksi, lalu lebih efisien, lebih efektif, dan dia juga bisa menekan hilangnya hasil atau loss hasil gitu. Nah, selain itu, petani di Indonesia menurut survei juga sudah umurnya itu sudah lebih dari 50 tahun, sehingga tenaga yang dikeluarkan oleh petani ini sudah tidak kuat lagi seperti anak muda. Jadi karena hal itu maka dibutuhkanlah alat dan mesin pertanian untuk membantu para petani dalam melakukan budidaya. Lalu untuk minat para pemuda Indonesia ini di bidang pertanian sangat kurang sekali karena para pemuda Indonesia itu memikirkan kalau misalnya petani itu pekerjaan yang berat, panas, dan kotor, sehingga kita membutuhkan alat dan mesin pertanian untuk menarik para minat anak muda untuk melakukan budidaya pertanian gitu, untuk melakukan aktivitas pertanian. Jika kita membicarakan pertanian smart farming atau penggunaan hidroponik, menggunakan smart greenhouse, pasti kan atau juga digitalisasi dan otomatisasi, itu kan pasti kayak di benak para pemuda itu wah keren banget pertanian, maka mereka bisa juga tertarik mengikuti dunia pertanian dan untuk meneruskan regenerasi pertanian di Indonesia seperti itu. Setelah kita mengetahui tujuannya, manfaatnya, macam-macam alsintan dan klasifikasi alsintan, maka kita baru bisa melakukan perancangan produk untuk membuat suatu alat dan mesin pertanian. Jadi perancangan adalah tahapan awal kita sebelum melakukan produksi pertanian.
Desain ini bisa berupa ide, bisa berupa gambar yang dituangkan juga, ya gambar. Lalu tujuan dari desain ini sendiri itu untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan, bahan-bahan yang dibutuhkan, lalu gambaran produknya seperti apa, fungsinya apa, dan juga kita untuk menekan biaya produksi. Kenapa? Karena dalam melakukan desain ini tidak hanya gambar saja atau e, foto saja seperti itu, tapi kita juga melakukan analisis dari si produk yang ingin kita buat. Seperti pada saat saya melakukan kunjungan ke CV KHS di Jogja, itu ada bagian desain yang setelah melakukan desain berupa gambar, dia juga melakukan pengujian terhadap desain tersebut. Apakah desain yang dibuat untuk produk itu aman, lalu bisa menampung beban yang besar ketika saat bekerja, dan juga apakah aman untuk operator. Karena ketika kita membuat desain dan sudah melakukan pengujian, tapi ternyata saat diuji bahan yang digunakan atau rakitan yang sudah dibuat itu tidak sesuai, maka kita bisa mengantisipasi kegagalan produk sebelum kita memproduksinya, sehingga kita bisa menekan biaya produksi akibat kegagalan yang terjadi. Karena jika ada gagal, kita maka bisa langsung membereskannya atau menyelesaikannya di desain tersebut, sehingga kita tidak perlu memproduksinya terlebih dahulu lalu melihat, wah ini ternyata ada yang salah gitu, baru diperbaiki lagi, karena seperti itu akan membuang uang. Lalu untuk ketika kita mendesain suatu produk itu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, fungsi dari produk itu sendiri. Apa sih fungsinya? Apakah ini untuk orang dewasa kah, untuk anak-anak kah, untuk perempuan kah, atau untuk laki-laki? Karena fungsi ini menentukan dari rancangan desain yang akan dibuat. Jika kita membuat untuk anak-anak, pastikan seperti bahannya itu kan akan berbeda gitu ya. Kita harus memikirkan pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Lalu yang kedua ada fungsionalnya. Sebenarnya fungsi dari kita membuat produk ini tuh apa? Apakah ini untuk pengolahan tanah, apakah ini untuk pemanenan atau penanaman? Karena beda fungsi maka akan beda desainnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada pemilihan bahan atau material. Ini adalah hal yang sangat krusial karena jika kita membuat suatu produk tapi ternyata kita salah memilih bahan, maka itu akan bisa membahayakan operator, bisa menyebabkan kegagalan produk, dan itu kan sangat berbahaya dan sangat merugikan bagi kita yang sudah membuatnya gitu. Pemilihan material ini harus dipertimbangkan juga oleh beberapa faktor seperti adanya pembebanan, baik itu pembebanan dinamis, pembebanan statis, ataupun pembebanan kejut. Jika kita mengetahui ketiga faktor tersebut, maka kita bisa uji coba dengan bahan, atau kita bisa pikirkan dengan bahan yang akan kita pilih materialnya. Misalnya kita ada pembebanan yang lebih berat gitu, maka kita memilih bahan atau material yang lebih tebal agar produk yang akan kita buat ini bisa mencegah terjadinya kegagalan produk akibat tekanan atau pembebanan yang terlalu berat seperti itu. Lalu selanjutnya juga ada kekuatan dari produknya itu sendiri. Apakah produknya ini kuat untuk melakukan pekerjaan yang nantinya akan dilakukan. Lalu juga misalnya ada obstacle gitu, apa obstacle gitu ya, pokoknya obstacle yang sebenarnya susah gitu, maka kita kan harus mengetahui juga nih apakah dia kuat, apakah dia bisa melewati hal tersebut. Karena kalau misalnya tidak, maka kan akan terjadi kegagalan lagi ya, balik lagi kita akan terjadi kegagalan. Jadi kita ya untuk setelah diproduksi maka mengalami kerugian seperti itu. Jadi untuk melakukan perancangan ini kita harus mengetahui dan mempertimbangkan banyak hal sebelum kita melakukan produksi secara massal.
Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.